Hai, kamu apa kabar ya sekarang? Iya, aku harap kamu di sana selalu baik-baik aja ya. Kita emang udah nggak saling bertukar kabar. Aku juga nggak tahu gimana kamu di sana. Kau pun nggak tahu gimana aku di sini. Padahal sebelumnya kita adalah dua orang yang sama-sama takut kehilangan. Kita adalah dua orang yang sama-sama saling menjaga satu sama lain. Tapi sekarang situasinya udah berbeda. Keadaannya udah tak lagi sama. Kita yang berbeda, namun memaksakan diri untuk terus bersama. Padahal kita sama-sama tahu bahwa perbedaan itu emang gak semudah itu untuk kita lalui secara bersama-sama. Tapi sekarang udah gak tahu lagi aku harus ngomong apa. Selain aku cuma mau bilang maaf dan terima kasih ya. Maaf karena kamu udah kenal orang seburuk seperti aku. Bukan karena aku mendefinisikan diri aku buruk. Cuman karena ya kalau emang kamu kenal sama aku termasuk salah satu orang yang paling buruk yang pernah kamu temui. Aku minta maaf ya. Maaf atas keburukan aku yang selama ini mungkin udah banyak banget menyakiti kamu. Tapi satu sisi aku juga mau bilang terima kasih. Terima kasih karena adanya kamu kemarin itu benar-benar bisa membuat aku bahagia. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di malam hari ini. Bulan baru, semangat baru, mood baru, keadaan yang baru. Dan semoga apa yang belum kamu dapatkan di bulan sebelumnya atau di bulan sebelumnya itu lebih sering mendapatkan rasa sakit, kecewa. Semoga di bulan ini kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kamu inginkan. Ya, tapi ingat, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Karena nanti kalau jatuh, sakit sendiri. Dan juga kan kita gak bisa kayak menaruh harapan setinggi mungkin tentang kebahagiaan. Karena kan sejatinya yang membuat kita bahagia itu bukan diri kita sendiri. Melainkan semesta yang membuat. Kita cukup menjalani aja. Alurnya seperti apa, ceritanya seperti apa, dan jalan kehidupan itu seperti apa. Mau susah, mau senang, semua dirasakan sendiri. Ya kita sebagai manusia cuma bisa menerima aja. Mau cerita kehidupannya itu akan seperti apa, ya kan gak bisa memberontak atau menolak. Ya walaupun kadang terasa berat untuk dijalani, tapi balik lagi, mau seberat apapun, untuk alasan apapun, kita semua pasti bisa melewatinya dengan baik. Jadi semangat ya dalam menjalani kehidupan yang berat ini. Dan di bulan yang baru ini, apakah ada yang udah selesai dengan masa lalunya? Atau ada yang patah hati atau apa? Banyak sih mungkin ya yang dimana mungkin awal bulannya tuh udah dikasih dengan rasa sakit atau ditinggal oleh seseorang, patah hati atau apapun. Ya sebenarnya Tuhan tuh bukannya jahat dengan memberikan kamu rasa sakit di awal bulan ini. Terlebih rasa sakit yang bersumber dari pasangan atau relationship yang selama ini udah kamu jalin. Lalu di bulan yang baru ini Tuhan patahkan hati kamu supaya apa? Supaya kamu tuh bisa tahu kalau seseorang yang saat ini bersama kamu itu memang bukan yang terbaik untuk kamu. Karena kalau emang dia yang terbaik, Tuhan pasti gak akan menjauhkan kamu dengannya.
Apa hari ini dalam keadaan yang kurang baik? Hati kamu bagaimana? Kecewa apa yang udah kamu dapatkan? Rasa sakit apa yang udah kamu rasakan? Selain bersumber dari rasa sakit dari kehidupan. Kalau emang masih belum bisa lupa sesama seseorang yang dahulu pernah kamu sayangi, jangan dipaksa buat lupa. Aku tuh suka baca di kolom komentar kayak, "Kak, gimana sih caranya lupa? Susah banget buat lupa." Atau lain sebagainya. Hey, sebenarnya kalau ditanya soal lupa, itu tuh gak bisa dipaksain gitu loh. Contohnya kayak, kamu pengen lupa sekarang, atau kamu pengen lupa besok. Ya gak mungkin. Itu tuh terwujud dengan, ya udah besok pasti kamu bakal lupa. Tetap aja, ingatan-ingatan itu pasti selalu muncul dalam ingatan kamu. Tahu nggak? Tuhan memberikan kamu ingatan itu dengan mengingat dia lagi tuh tandanya apa? Tandanya Tuhan mau menguji hati kamu. Apakah kamu kuat atau enggak? Ketika kamu diberi ingatan lagi kepada seseorang yang dahulu pernah begitu kamu sayangi. Kadang kan kalau emang kita masih sayang, bahkan mengingat dia lagi aja itu rasanya sakit kan. Keinget lagi, sakit lagi, itulah ujiannya. Apakah kamu bisa benar-benar ikhlas atau belum? Kalau misalnya ditanya ke aku kayak gimana caranya lupa, kalau menurut aku, ikuti aja alurnya. Ngalir, layaknya air. Gak perlu pusing kamu pikirin gimana caranya buat lupa. Semakin kamu pikirin gimana caranya buat lupa, justru itu akan semakin sulit buat kamu lupa. Kenapa? Karena ya kamu bener-bener berusaha untuk lupa padahal itu tuh belum waktunya buat lupa. Nanti tuh ada saatnya kamu akan lupa. Dan ada saatnya juga Tuhan memberikan pengganti dengan seseorang yang jauh lebih baik lagi. Jadi jangan suka dipaksain kalau emang belum bisa lupa. Ikuti aja alurnya. Nanti juga perlahan-lahan, waktu demi waktu, semua pasti bisa. Tapi kan gak semua orang itu gampang melupakan. Iya, emang gak semua orang tuh gampang lupain. Tapi ya itu, selagi kita niat dan tekad dalam diri sendiri mau lupa sama seseorang, pasti bisa kok. Intinya, yakin dan percaya ya. Yakin kalau kamu bisa, dan percaya kalau kamu bisa sembuh. Dan untuk hari ini, kalau emang keadaannya masih belum baik, masih mengingat seseorang atau habis merasakan patah hati atau lain sebagainya, kita cukup nikmati aja rasa sakit itu. Walaupun dinikmati itu rasanya itu gak enak, tapi ya lama-kelamaan kamu akan muak dengan rasa sakit itu. Dan perlahan-lahan Tuhan akan memberikan kamu jalan untuk kamu bisa sembuh segera. Kamu pernah gak sih udah tulus sama seseorang, tapi orang yang kamu kasih hati yang tulus tuh malah semaunya, seenaknya, dan ngerasa bahwa iya, apa yang udah kamu lakukan selama itu gak berarti apa-apa. Kita pasti pernah kok yang namanya tulus sama seseorang. Kita pasti pernah ngerasain yang namanya patah karena seseorang. Dan juga kita pasti juga pernah ngerasain rasa sakit yang bersumber dari orang yang begitu kita sayangi. Kita semua memang pasti pernah ngelamainnya. Dan rasanya itu begitu sakit sekali, bukan? Rasanya begitu menyesakkan dada. Ketika aku yang udah setulus hati ini dapetin kamu yang dimana kamu kurang bisa menghargai itu. Ya memang situasinya sekarang udah berbeda. Aku dengan kesendirian aku setelah tidak dengan kamu. Kamu yang mungkin ya di sana mungkin udah jauh lebih bahagia setelah tidak denganku. Ya aku tahu kok. Mungkin emang Tuhan memberikan kita kebersamaan kemarin itu karena
Ya Tuhan ingin melihat kita bahagia secara bersama. Dan sekarang Tuhan memisahkan kita. Mungkin kita emang gak ditakdirkan untuk bersama. Walaupun emang kita udah mencoba 1000 kali pun cara untuk kita terus bersama. Kalau Tuhan tidak mengizinkan atau menganggap bahwa kita ini salah untuk bersama, ya pasti tetap kita akan pisah pada waktunya. Kehilangan seseorang yang begitu kita sayangi emang terasa berat banget. Terlebih ketika kita udah selalu bersama dengannya, menghabiskan waktu, banyak sekali canda tawa, cerita, bahkan dia yang menjadi tempat pulang kamu dan rumah terbaik kamu setelah rumah pertama kamu. Memang terasa sesak banget kalau misalnya kehilangan tuh. Tapi bukan berarti dari kehilangan itu bikin kamu tuh gak semangat, bikin kamu tuh gak bisa bangkit, dan bikin kamu tuh gak bisa untuk menjalani kehidupan kamu. Walaupun aku tahu emang rasanya patah hati itu emang sakit banget. Apalagi ketika kamu udah tulus sama seseorang, tapi orang itu emang gak sebaliknya ke kamu. Kamu di sana udah bahagia ya? Pasti udah bahagia banget di sana. Sekarang kabar kamu bagaimana? Ya, aku harap kamu selalu baik ya. Mungkin emang di sini kita emang udah nggak bisa bareng-bareng lagi. Kita udah nggak bisa menghabiskan waktu seperti semula. Yang dimana apa-apa kita lakuin sama-sama. Kita saling bertukar pikiran, bertukar cerita, dan bertukar perasaan yang sedang kita alami saat ini. Aku gak marah sih, gak apa-apa kok. Mungkin emang takdirnya emang kita cukup sampai di sini aja. Dan selebihnya, mungkin emang Tuhan memiliki jalan terbaik untuk kita keduanya. Dan keputusan kamu untuk tidak bersama aku lagi, mungkin itu adalah salah satu keputusan terbaik buat kamu. But it's okay, gak apa-apa kok. Karena memang kalau emang bukan ditakdirkan buat bersama terus, ya pasti kita akan pisah pada waktunya. Dan sekarang mungkin udah waktunya kita untuk gak bareng lagi. Maaf ya. Maaf kalau misal kamu harus kenal orang seperti aku. Maaf kalau sama aku belum bisa memberikan kebahagiaan seperti yang kamu inginkan. Maaf kalau misalnya sama aku bukan kebahagiaan yang kamu dapat, melainkan rasa sakit. Tapi aku sangat berterima kasih karena kamu udah mau ada buat aku, udah mau menemani aku, hingga pada akhirnya Tuhan memisahkan kita. Tuhan memisahkan kita bukan untuk membuat kita saling menyakiti satu sama lain. Mungkin emang ini adalah salah satu keputusan terbaik menurutnya. Karena semakin dipaksa, semua tidak akan baik. Dan mungkin setelah kita nggak sama-sama, kita bisa membuat atau menciptakan kebahagiaan yang menurut kita tuh definisi bahagia. Ya walaupun pada akhirnya, bahagia aku yaitu kamu. Dan aku gak tahu bahagia kamu apakah aku. Tapi ya sejauh ini aku seneng banget mengenal kamu. Makasih ya udah pernah ada di hidup aku walaupun sebentar. Makasih karena udah pernah hadir, membuat warna walaupun yang semula warnanya itu indah, sekarang kembali menjadi redup. But it's okay, aku gak apa-apa karena aku percaya bahwa di balik perpisahan kita ini ada maksud dan tujuan yang sedang Tuhan persiapkan, yang dimana kita nggak akan pernah tahu. Setelah ini, diri kita tuh akan seperti apa? Ya memang, kehilangan memang tidak semua orang tuh mau menerimanya dengan baik. Ada sebagian yang memang mau benar-benar menerima, ada juga emang yang enggak. So kenapa?
Karena kehilangan itu rasanya itu gak enak banget. Rasanya itu sakit banget. Tapi mau gimana, kalau emang udah seharusnya kita berpisah, atau udah seharusnya kehilangan itu ada, kita sebagai manusia juga gak bisa buat terus memaksakan diri agar terus bersama. Karena sejatinya, kehilangan adalah salah satu bentuk untuk kita belajar lebih dewasa lagi. Belajar apa itu arti menerima, dan belajar apa arti ikhlas yang sesungguhnya. Walaupun banyak sekali yang berpendapat bahwa ikhlas itu bohong, ikhlas itu apalah sebagainya, tapi dengan kita diberi rasa sakit, kehilangan seseorang, dan patah hati yang luar biasa, saat itu Tuhan sedang mengajarkan diri kita buat lebih bisa menerima dan ikhlas atas apa yang udah terjadi. Walaupun emang kita sebagai manusia kadang sering sekali merasa gak menerima, kayak kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, kenapa harus kehilangan, kenapa harus rasa sakit. Iya, aku tahu kok. Tapi di setiap perpisahan atau kehilangan itu pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Karena ya setiap orang yang datang pasti akan pergi, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Mungkin emang setiap perpisahan yang dialami oleh setiap pribadi seseorang itu berbeda-beda. Entah mungkin yang perpisahannya itu iya baik-baik aja atau mungkin kurang baik. Tapi kalau menurut kamu, lebih baik berpisah dengan cara baik-baik atau berpisah dengan iya kayak sepihak atau kurang baik lah intinya. Sebenarnya semuanya itu kita nggak akan tahu kan. Sebenarnya rencana apa sih sedang Tuhan persiapkan untuk aku di balik rasa sakit yang sedang aku rasakan saat ini? Tujuannya apa? Jujur sakit main sakit, cuman balik lagi, iya mau sesakit apapun, kita kan harus menerimanya dengan baik. Aku mencoba untuk melapangkan dada, aku mencoba untuk menerima, dan aku mencoba untuk ikhlas. Walaupun pada akhirnya, tetap aja, ingatan aku selalu teringat olehnya. Teringat saat masa-masa saat sama dia, teringat saat kita masih bareng. Tapi itu semua juga mustahil untuk kita lakukan kembali. Ya karena kalau emang udah seharusnya berpisah, ya kita pasti akan berpisah. Jadi, kenapa aku bilang bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, entah itu manis maupun pahit, intinya kita nggak bisa meminta seseorang untuk terus bersama sama kita. Kita nggak bisa meminta seseorang untuk terus nemenin kita. Karena setiap manusia udah memiliki waktunya tersendiri. Kita nggak bisa meminta waktu seseorang menemani kita tuh untuk waktu yang lebih lama. Kita memang menginginkan hal itu, tapi Tuhan tidak. Tuhan punya rencana lain yang kita nggak tahu rencana apa yang sedang Tuhan persiapkan. So, aku bilang ini ke kamu, kalau hari ini kamu lagi ngerasain kehilangan, sakit, kecewa karena seseorang, belajar untuk memaafkan ya. Memaafkan atas apa yang udah mereka perbuat ke kamu. Atas rasa sakit yang udah mereka kasih ke kamu. Kita sebagai manusia gak selamanya bisa selalu dendam ke orang. Karena dendam adalah salah satu hal yang dimana itu merupakan sifat manusia yang paling buruk. Walaupun menerima itu susah, memaafkan itu susah. Tapi dengan kita menerima dan memaafkan, kelak suatu saat nanti kita akan diberi seseorang yang lebih terbaik lagi dari sebelumnya. Karena apa yang kamu anggap terbaik belum tentu benar-benar baik menurut pilihan Tuhan. Karena kan kita cuma bisa melihatnya aja tanpa tahu sebenarnya orang ini tuh akan menjadi jodoh kita atau tidak. Aku tahu kok, ketika rasa sakit itu udah memuncak, pasti kita sulit banget untuk memaafkan seseorang. Tapi mulai sekarang, belajar ya
belajar untuk memaafkan seseorang. Karena setiap manusia pasti punya kesalahannya tersendiri, punya kekurangannya tersendiri. Begitupun kamu. Kamu juga pasti punya salah dengan orang lain, punya kekurangan. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi cukup kau maafkan orang-orang yang udah menyakiti kamu terima dan kamu ikhlaskan. Gak perlu membenci, gak perlu dendam, kamu gak perlu membalasnya. Nanti akan ada balasan untuk orang-orang yang udah menyakiti kamu. Mungkin gak sekarang, tapi suatu saat nanti. Dan jangan mendefinisikan diri kamu itu buruk ya, cuma karena kamu yang selalu disakiti oleh orang lain. Kamu gak seburuk apa yang kamu nilai. Kamu udah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan setidaknya kamu udah berjuang dan memberikan yang terbaik sebisa dan semampu kamu. Masalah feedback yang mau seperti apa, gak apa-apa, terima aja. Tapi jangan lupa ya, untuk tetap menjadi orang baik. Belajar memaafkan ya. Nanti ada waktunya kok. Orang yang menyakiti kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang udah dia lakuin ke kamu. Jadi, kamu cukup menerima dan ikhlasin aja. Orang-orang seperti itu gak perlu kamu pikirkan. Ya walaupun emang iya ada seseorang yang begitu kamu sayangi, tapi ketika dia udah melukai hati kamu dan membuat kamu kecewa, apalagi walaupun emang ketika udah sayang tuh susah sih ya, kayak mau ikhlas pun susah. Gak apa-apa kok, perlahan. Aku gak maksa kamu buat secepatnya ikhlas atau lupa, enggak. Karena yang menjalani itu kamu. Jadi cukup kamu nikmati dulu sesakit apapun itu, sampai nanti kamu muak dengan rasa sakit itu, sampai nanti kamu capek untuk terus ingat dia. Dan setelah itu kamu akan kembali menjadi pribadi yang ketika kau mengingati kamu menjadi biasa aja. Jadi cukup kamu jalani pelan-pelan, ngalir layaknya air, gak perlu terlalu dipikirkan ya. Semoga bulan ini menjadi bulan yang penuh kebahagiaan buat kamu. Semoga apa yang udah terjadi sama diri kamu, hal-hal yang begitu menyakitkan, hal-hal yang begitu menguras emosi dan banyak tangisan, semoga Tuhan menggantikan semuanya dengan kebahagiaan ya. Karena kamu orang baik dan kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu gak selalu bersumber dari orang lain. Nanti kamu akan menemukan kebahagiaan yang dimana banyak kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan. Semoga harimu baik hari ini. Dan juga aku mau ngingetin satu hal lagi. Selain bahagia, jangan lupa buat dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kamu juga bisa klik link yang ada di deskripsi, atau bisa search aja di Spotify tentang luka. Support aku juga ya, supaya aku bisa rajin upload lagi. Dan makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu support dan nungguin updatean terbaru dari podcast aku. Aku seneng banget. Semoga gak pernah bosan, dan semoga bisa menjadi teman sebut terbaik kamu ya. Dan keadaan kamu semoga hari ini bisa jauh lebih membaik. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.